Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema yang bisa dibilang sangat menyala di malam kali ini. Kita akan membahas terkait wali, yakni wali yang memang benar-benar wali, dan memang ada juga yang orang-orang mengatakan dirinya wali tapi bukan wali. Nah, untuk mengetahui definisi dari wali itu sendiri, sebenarnya kita mungkin langsung saja merujuk kepada Al-Quran, di mana dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu surat Yunus ayat ke-62. Nah, di sana diterangkan bahwa sesungguh wali-wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki rasa takut, dan mereka juga tidak bersedih ketika ada hal-hal yang mungkin membuat hati mereka itu kecewa dan lain semacamnya. Nah, ketika kita membaca tafsir yang dikarang misalnya oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini saya bacakan saja beberapa ibarat yang disampaikan oleh beliau mengenai apa yang disebut dengan wali itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan dengan wali ini ada banyak versi sebenarnya. Namun sederhananya, yang dikatakan dengan wali itu adalah hamba pilihan yang Allah pilih untuk terus dekat derajatnya, ibadahnya, dan semua hal-hal yang berkaitan dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada satu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Asom. Beliau mengatakan bahwa Auliyaullah humul ladzina tawallallahu ta'ala hidayatahum bil burhan wa tawallawul qiyam bihaqqi ubudiyatillahi ta'ala wa da'wa ilaihi. Jadi memang yang dikatakan dengan wali adalah mereka-mereka yang Allah pilih dengan cara Allah berikan mereka hidayah, sehingga amal ibadah mereka, akidah mereka, akhlak mereka, tasawuf mereka, tindak langkah mereka, semuanya itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian versi lain dari wali itu sendiri juga dikatakan oleh sebagian besar para mutakallimun. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan dengan wali itu adalah waliullah man yakunu atiyan bil i'tiqad as-sahih al-mabni 'ala dalil wa yakunu atiyan bil a'mal as-salihah 'ala wifqi ma waradat bi asy-syari'ah. Fa hadza kalamun mukhtasarun fi tafsiril wali. Jadi yang dikatakan dengan wali adalah orang-orang yang i'tiqadnya itu benar, yakni i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian syariatnya juga benar, syariatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tasawufnya juga benar, yakni tasawuf yang memang tasawufnya berafiliasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Mungkin singkatnya yang dikatakan dengan wali itu sendiri adalah mereka-mereka yang derajatnya dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Berarti tidak semua orang yang menganggap dirinya wali ini bisa dikatakan wali. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, benar. Artinya para ulama itu hanya memberikan garis besar bahwa yang dikatakan dengan wali itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara sederhananya adalah akidahnya, syariatnya, akhlaknya atau tasawufnya itu sesuai dengan manhaj Islam, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Banyak kita temui istilah mahfud dan istilah mungkin dijelaskan dari istilah dari baik. Di dunia ilmu perwalian itu ada istilahnya wali tersebut memiliki karomah. Nah, karomah itu adalah hal-hal yang memang Allah berikan kepada wali karena khusus. Di satu sisi, wali itu juga terkenal dengan istilah mahfuz, atau Allah jaga wali tersebut. Nah, kalau mahfuz ini dan karomah Allah khususkan kepada yang namanya para wali. Kalau sesuatu yang khariq lil adah, sesuatu yang di luar akal, tetapi dimiliki oleh para nabi, itu maka disebut dengan mukjizat. Dan nabi ini disebut dengan maksum, yakni terjaga juga. Nah, apa perbedaan antara maksum dan mahfud? Kalau memang arti tekstualnya adalah sama-sama dijaga. Nah, para ulama ini berbeda pendapat, tapi dalam arti berbeda pendapat dalam definisinya. Tetapi kalau nanti kita
kita pahami lebih dalam, semua definisi itu sebenarnya sama. Cuma perbedaan kata-kata saja dalam mendefinisikannya. Salah satunya Syekh Muhammad bin Ibrahim itu mengatakan dalam kitab Syarhul Hikamnya bahwa yang dikatakan dengan mahfud itu adalah penjagaan yang Allah berikan kepada wali, dalam arti wali tersebut lam yusirru alal maksiyah, tidak terus-menerus, tidak secara kontinu melakukan perkara maksiat. Andaikan nanti para wali itu ternyata melakukan maksiat, maka Allah akan segera menyadarkan dengan cara memberikan hidayah kepada wali itu untuk segera bertaubat. Berbeda dengan kalangan yang bukan wali seperti kita misalnya, atau orang-orang yang tidak sampai kepada derajat wali. Maka sekalipun mereka dijaga dari perbuatan maksiat, itu tidak bersifat kontinu. Artinya bisa saja, kapan saja dia melakukan perkara maksiat dan besar kemungkinan tidak langsung bertaubat. Berbeda dengan para wali. Sekalipun mereka berkemungkinan besar melakukan perkara maksiat, tapi maksiatnya itu maksiat kecil dan segera bertaubat. Itu mungkin secara singkat yang disebut dengan mahfud dalam istilah perwalian. Bisa orang mengklaim dirinya, saya ini walinya, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang seperti biasanya, gitu. Jadi kalau klaim seperti itu, apakah bisa langsung bagi orang-orang masyarakat mengklaim orang tersebut sebagai wali? Coba bisa diulang lagi, diperjelas pertanyaan yang dimaksud barusan itu. Jadi kalau misal ada orang mengklaim dirinya, mengaku dirinya, saya ini seorang wali. Buktinya saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang secara umum. Apakah pengakuan yang dinyatakan oleh orang tersebut itu bisa langsung diklaim sebagai wali? Baik, ini ada beberapa keterangan yang disampaikan. Salah satunya disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam sisi ilmu tasawuf, itu kita berafiliasi atau berkiblat kepada salah satu dari dua ulama besar, yakni Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ini pernah menyampaikan bahwa tidak semua orang hebat, dalam arti orang tersebut bisa melakukan hal-hal yang di luar akal, khariq lil adah, itu bisa disebut atau diklaim sebagai wali. Karena memang garis besar yang telah didefinisikan oleh para ulama mengenai wali itu sendiri adalah mereka-mereka orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan yang secara akidah, syariat dan tasawufnya itu sudah benar. Jadi cara mudah untuk kita mengetahui apakah orang tersebut yang mengaku wali adalah benar-benar wali ataupun tidak, maka kita harus melihat haliyah kesehariannya. Kita lihat syariatnya seperti ibadah sholatnya, kita lihat juga ibadah-ibadah lain seperti zakatnya, kemudian sholawatnya, dan lain semacamnya dari hal-hal yang sifatnya itu syariat. Jika misalnya syariat yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai dengan syariat Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya juga pun seperti itu, maka ya mungkin kita berhusnudon saja. Kita tidak boleh memberikan klaim 100% bahwa itu wali. Namun lagi-lagi kalau orang yang menampakkan sesuatu yang di luar akal itu tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah secara akidah, syariat dan tasawuf, maka ya tidak boleh kita katakan bahwa dia adalah seorang wali seperti itu. Nah, di sini ada keterangan dalam kitab Az-Zawajir. Beliau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, perkataannya dikutip. Apa katanya beliau? Lau ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi. Andaikan kalian semua menjumpai atau melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau bahkan bisa terbang di atas udara, maka fala taghtarru bihi, maka jangan sampai engkau tertipu kepada haliyah dari orang tersebut. Hatta tanduru halahu indal amri wan nahi. Sampai kapan? Sampai kamu benar-benar tahqiq melihat bagaimana keseharian orang tersebut. Apakah nanti sholatnya itu sudah sesuai? Apakah ketika nanti ada perkara maksiat orang tersebut langsung tergugah hatinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar?
Misalnya orang tersebut tidak tergugah hatinya, hanya mendiamkan perkara maksiat atau bahkan kesehariannya dipenuhi dengan perkara maksiat, maka gak boleh kita mengatakan bahwa dia wali. Karena apa? Karena memang sebenarnya orang-orang hebat itu tidak semuanya kehebatan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian orang yang memang oleh Allah Ta'ala sengaja diberikan kenikmatan anugerah berupa kehebatan, bisa terbang di atas udara, kemudian bisa juga berjalan di atas air, tetapi karena mereka itu gak taat kepada Allah, maka kehebatan itu disebut dengan istidraj, seperti itu. Baik, bisa disimpulkan berarti dari sini orang yang mengklaim wali itu berarti harus kita lihat terlebih dahulu haliyahnya seperti apa, akidahnya seperti apa, syariatnya seperti apa, dan amal ibadahnya pun juga seperti apa. Nah, benar. Dari sini timbul sebuah pertanyaan. Lalu berapa jumlah wali itu sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk mengenai jumlah wali, untuk lebih detailnya itu tidak ada satupun para ulama yang memang menulis karangan khusus jumlah dari para wali tersebut. Keterangan ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika beliau mengarang kitab Bahjatul Wasail. Kitab itu adalah syarah dari kitab karangan Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau itu menulis dua keterangan. Keterangan yang pertama mengenai jumlah dan jumlah dari para nabi. Karena kita kan tahu nabi-nabi Allah itu sangatlah banyak. Beliau itu menjelaskan bahwa para nabi itu ada yang mengatakan jumlahnya 24.000, ada juga yang mengatakan sekian ribu, ada juga yang mengatakan sekian ribu. Begitu pula Rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan sekian. Namun yang wajib diimani kan ada 25, seperti itu. Nah, berkaitan dengan keterangan itu juga beliau menyinggung sedikit keterangan mengenai para wali. Nah, bagaimana dengan para wali? Karena memang wali ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih setelah zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, karena tidak ada nabi setelahnya. Lalu beliau mengatakan bahwa sama para wali ini sebenarnya tidak terhitung jumlahnya ada berapa. Dan memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tahu berapa jumlah dari para wali itu sendiri. Ada beberapa keterangan yang sempat Al-Fakir kutip mengenai jumlah dari para wali itu sendiri. Yang jelas para wali ini menurut para ulama tidak terbatas. Ini ada keterangan yang sempat saya kutip mengenai jumlah para wali itu sendiri. Mana wes? Mungkin sambil lalu disampaikan barusan keterangan terkait jumlah para wali. Baik, dari kesimpulan ini kita mendapatkan bahwa menurut keterangan sebuah keterangan bahwa para wali itu jumlahnya tidak terbatas. Dan kami juga sempat menemukan sebuah makalah Ustaz yang mengatakan la ya'riful wali illal wali. Jadi mungkin bisa dijelaskan makalah seperti ini itu seperti apa penjelasannya? Baik. Sebelumnya kami singgung barusan jumlah para wali itu memang tidak terbatas. Cuma para ulama itu membagi pembagian wali. Jadi kan kita ada istilah itu ada wali kutub. Kutub itu sendiri ada pembagiannya atau dibagi lagi oleh para ulama menjadi 3. Ada istilahnya kutbul ghaus, ada istilahnya juga kutbul ilmi, ada juga istilahnya kutbul ahwal, seperti itu. Juga ada di bawahnya nanti ada wali autad, kemudian wali abdal, kemudian wali-wali yang lain. Para ulama hanya membagi para wali dalam istilah nama-namanya saja. Untuk jumlah para wali itu sendiri para ulama tidak ada yang mengklaim bahwa wali ini jumlahnya sekian ribu, tidak ada. Ini diterangkan oleh Syekh Hasan dalam kitab An-Nafhat Asy-Syadziliyah. Beliau itu mengatakan seperti ini, wa'lam anna ahwalal awliya radhiyallahu anhum wa adadahum wa maratibahum kal anbiya'i la yuhsiha wa la ya'lamuha illallah. Jadi memang sungguh perlu diketahui bahwa
keadaan para wali, kemudian jumlah dari para wali, kemudian derajat antara satu wali dengan wali yang lain, itu sama persis dengan keterangan yang menyinggung terkait para nabi. La yuhsiha wa la ya'lamuha. Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hasan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani seperti yang saya singgung barusan. Kemudian mengenai istilah la ya'riful wali illal wali, itu sudah familiar di telinga kita. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah kerap kali membicarakan bahwa yang berhak menyebut bahwa dia wali adalah wali. Karena memang untuk mengetahui wali, apakah ini wali asli ataupun wali palsu, itu tidak ada yang tahu kecuali memang orang tersebut juga wali, seperti itu. Nah, menurut Al-Fakir, sependek yang kami ketahui, ya mungkin ada benarnya juga, karena memang untuk mengetahui bahwa seseorang ini wali, misal seperti barusan, garis besarnya kita sudah tahu bahwa yang dikatakan dengan wali adalah mereka yang secara akidah, syariat dan tasawufnya itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Andai kan ada orang yang hebat, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tapi syariatnya itu tidak sesuai, akidahnya tidak sesuai, serta tasawufnya tidak sesuai, maka tidak bisa dikatakan sebagai wali sebagaimana keterangan barusan. Nah, kemudian apakah ketika ada orang yang syariatnya sesuai, dia sudah bertaqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah secara zahir, orang tersebut sudah baik. Kemudian apakah orang tersebut bisa diklaim sebagai wali? Ya belum tentu juga. Nah, ini juga diterangkan sebenarnya oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim ketika menyarai kitab Al-Hikam karya Syekh Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Nah, di kitab Hikam itu dikatakan seperti ini. Subhana man lam yaj'al ad-dalil ala awliyaihi illa min haitsud dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menampakkan tanda-tanda kewalian kepada para kekasihnya, para orang-orang pilihannya, yakni para wali. Illa min haitsud dalil alaihi wa lam yusil ilaihim, dan tidak ada orang yang mungkin disampaikan kepada mereka, tahukan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka, dalam arti mereka itu bisa tahu kepada wali, illa man arada ayyusilahu ilahi, kecuali orang tersebut memang Allah kehendaki. Nah, kalau melihat keterangan ini, maka bisa kita jelaskan atau bisa kita tegaskan bahwa orang-orang yang bisa mengetahui bahwa orang itu ada wali, maka dia juga wali, karena memang orang-orang itu adalah orang-orang pilihan, seperti itu. Dan kita-kita yang sudah bisa dipastikan, ya mungkin seperti ya kami pribadi yang masih belum nyampe ke derajat wali, kita gak bisa mengetahui bahwa orang tersebut yang sangat-sangat baik secara zahir adalah wali, melihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Bahkan beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya itu, sungguh mengetahui para wali Allah itu lebih sulit, as'ab, lebih sulit daripada mengetahui Allah itu sendiri. Nah, di sini kebetulan kami bawa kitabnya di sini biar kami bacakan ibaratnya. Alasan kenapa mengetahui para wali itu dikatakan lebih sulit daripada mengetahui Allah, karena memang para wali itu serupa kesehariannya, haliyahnya, apa yang dilakukan, kegiatannya itu ya serupa dengan kita. Sehingga ma'rifatul auliya as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui para wali itu lebih sulit daripada mengetahui Allah. Li'annahu ta'ala ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Karena Allah Ta'ala itu sudah masyhur, sudah bisa kita ketahui dengan sifat keagungannya, dengan sifat kesempurnaannya. Sementara wal waliyu misluka. Wali ini seperti kamu, seperti kita, katanya Syekh Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Yakul kama takul. Kalau makan ya sama seperti kita makannya. Yashrob kama tashrob. Kalau minum ya sama dengan kita juga minum. Berjalan ya sama, menikah ya juga sama. Kesehariannya hampir bisa dikatakan sama. Jadi memang mengetahui para wali itu sulit, kecuali orang tersebut mungkin sudah nyampe ke derajat wali. Jadi istilah yang dikatakan oleh para ulama, la ya'riful wali illal wali, itu bisa dikatakan benar seperti itu. Berarti bisa disimpulkan dari sini Ustaz, bahwasannya mengetahui wali itu sangat sulit, bahkan Benar. lebih sulit daripada ma'rifatullah, seperti itu. Mungkin ada keterangan
yang menerangkan tentang tanda-tanda daripada wali itu sendiri. Mengenai tanda-tanda dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya banyak, dan saking banyaknya mungkin ya kalau boleh kata teman-teman Gen Z itu gak bisa kita jelaskan di forum yang sangat singkat dan padat ini. Cuma garis besarnya seperti dalam definisi barusan. Artinya apa? Artinya yang dikatakan dengan wali itu adalah orang-orang yang haliyahnya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan. Ini di kitab apa ya? Di kitab Aunul Murid Syarah Jauharatit Tauhid. Nah, yang dikatakan dengan wali ini sebenarnya para ulama beda-beda dalam memilih kata-kata dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan dari para wali. Cuma secara garis besar itu sebenarnya sama semua. Ini saya baca saja. Wal waliyu huwa al-arif billah. Orang yang benar-benar tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sifatihi, dan kepada sifat-sifat Allah. Hasbal imkan, sesuai dengan kemungkinannya. Al-muwadzib ala ta'ah. Ini garis besarnya. Al-muwadzib ala ta'ah. Yang selalu terus-menerus dan secara kontinu melakukan perkara taat kepada Allah. Al-mujtanib lil ma'asi. Yang kedua, wali ini selalu menghindari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-mu'rid anil inhimak fil ladzat. Dan ketika ada kenikmatan-kenikmatan yang dianggap berlebihan oleh mereka, para wali itu ditinggalkan. Wasyahwat al-mubahah. Dan segala syahwat yang sifatnya itu halal, mubah, para wali ini menjaga diri. Waro, menjaga diri. Zuhud, menjaga diri. Nah, kalau kita membaca definisi yang garis besar ini, maka bisa kita simpulkan bahwa tanda-tanda dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah isarul haqqi, yakni selalu mengedepankan perkara yang benar. Wali rod anil kholqi, dan tidak mau bercekcok dengan umat manusia. Kemudian wal tizamis sunnah wal Quran bisidiki. Kemudian juga selalu menetapi Al-Quran, sunnah, kemudian ajaran para sahabat, ajaran para ulama, seperti itu. Dari awal kita sudah mendengarkan penjelasan dari jenengan bahwasanya definisi daripada wali itu sendiri adalah al-arif billah, orang yang mengetahui, benar-benar mengetahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para wali ini merupakan seseorang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya salah satu dari tandanya para wali itu adalah memiliki karomah. Jadi bagaimana kita membedakan orang yang memiliki karomah dengan orang yang tidak memiliki karomah itu sendiri? Baik. Salah satu sisi keistimewaan dari para wali itu sendiri adalah Allah memberikan karomah kepada mereka. Nah, sesuatu yang sifatnya itu hebat, magis, atau amrun ajib, atau khorik lil ada, sesuatu yang di luar kebiasaan, maka para ulama ini membeda-bedakan. Kalau sesuatu itu dimiliki oleh para nabi atau rasul, maka disebut dengan mukjizat. Kalau dimiliki oleh para wali, maka disebut dengan karomah. Kalau dimiliki oleh orang yang baik, tapi orang tersebut tidak nyampe kepada makom wali, maka disebut dengan ma'unah, pertolongan dari Allah. Kalau orang itu kalau sesuatu yang hebat itu dimiliki oleh musuh Allah, dalam arti orang tersebut selalu bisa menampakkan kehebatan, tapi orang itu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa disebut dengan istidraj, seperti yang dialami oleh Fir'aun, kemudian dialami juga oleh Namrud dan raja-raja lain yang memusuhi agama Islam. Kenapa kok bisa disebut dengan istidraj? Karena sesuatu yang sifatnya khorik lil adah barusan itu ketika dilakukan berhasil. Nah, andaikan sesuatu yang di luar logika manusia itu dilakukan dan ternyata tidak berhasil, misal ada anak kecil dipegang, misalkan kepalanya dipegang. Nah, ternyata ketika dipegang malah mengeluarkan darah. Yang seharusnya tadi janjinya itu akan membuat orang itu cerdas, malah mengeluarkan darah. Maka sesuatu itu bukan lagi disebut dengan istidraj, tapi disebut dengan ihanah.
Nah, keterangan ini juga bisa dibaca mungkin oleh kita yang pengen tahu keterangannya lebih detail di kitab Bahjatul Wasail. Nah, kemudian mengenai karomah itu sendiri, apakah benar-benar real dimiliki oleh para wali? Ya jelas, memang real, dan kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah harus benar-benar meyakini bahwa karomah itu benar-benar nyata dimiliki oleh para wali. Nah, di sini juga ada keterangan di kitab Jawharatut Tauhid, itu ada nadhom yang mengatakan wa asbitan lil auliya il karomah wa man nafaha fambidan kalamah. Jadi kita ini harus mengisbat, menetapkan yang namanya karomah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak mengisbat atau dalam arti dia itu tidak mengakui yang namanya karomah, maka bisa dipertanyakan nanti ke ahlus sunnah keaswajaannya. Ahlus sunnah wal jamaahnya, akidahnya itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan orang itu bukan lagi golongan ahlus sunnah wal jamaah, karena orang-orang yang pikiran akidahnya itu ahlus sunnah jamaah, ya mau tidak mau harus memang benar-benar mengakui dan menetapkan yang namanya karomah itu sendiri. Kemudian ketika berbicara terkait karomah itu sendiri, itu para ulama dalam ilmu tasawuf itu sangat mewanti-wanti para wali Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah atau tidak gampang-gampang menampakkan karomah itu sendiri. Bahkan dalam istilah perwalian itu sendiri, ketika ada seseorang yang sudah nyampe misalnya ke batas wali, ke derajat wali, ke makom wali, kemudian orang itu dengan mudah menampakkan karomah-karomahnya, maka itu disebut dengan madhmum, tercela dalam ilmu, dalam dunia perwalian. Karena memang karomah itu tidak boleh asal ditampakkan. Bahkan ada sebagian cerita-cerita para wali itu ketika misalnya terlanjur karomahnya itu diketahui oleh sebagian orang, mereka selalu mendekati orang yang tahu itu untuk diam, tutup mulut, jangan bercerita kepada orang lain. Karena itu bisa jadi kalau wali itu sudah tidak kuat menjaga kondisi hatinya, nanti takut riya, takut sombong, takut takabur misalnya, itu malah menjadi bumerang yang akan menurunkan derajat kewaliannya, yang awalnya bisa menjadi wali malah tidak lagi menjadi wali, seperti itu. Kemudian juga di sebagian keterangan di kitab-kitab tasawuf seperti Ar-Risalah Al-Qusyariyah itu diterangkan bahwa kalau dalam dunia perwalian para wali itu diwanti-wanti untuk tidak menampakkan karomah misalnya, lantas apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan para wali itu menampakkan karomah? Maka dalam hal ini sama kasusnya dalam masalah mukjizat. Tapi tidak sama dalam arti 100%. Artinya begini, karomah itu baru boleh ditampakkan dalam beberapa alasan atau dalam beberapa kondisi. Di antaranya mungkin yang pertama itu ingin menampakkan aturan-aturan Allah. Misalnya di suatu tempat orang tersebut tidak lagi beriman, malah terang-terangan melakukan maksiat. Sementara ada seseorang yang dekat derajatnya kepada Allah. Orang itu adalah, bisa kita sebut misalnya adalah wali. Kemudian orang tersebut boleh menampakkan karomahnya. Dalam arti karena dia ingin menerangkan bahwa, ingin menegaskan kepada umat bahwa dia benar-benar wali. Dia benar-benar membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang pertama. Dengan tujuan ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, misalnya ada orang yang berniat jahat. Misalnya ada sihir atau ada orang yang ahli maksiat ingin melakukan kemungkaran, ingin menyesatkan umat misalnya. Maka boleh wali tersebut menampakkan karomahnya seperti itu. Tetapi ala kulli hal sebagaimana yang kita ketahui bahwa karomah itu sebenarnya banyak. Para wali itu banyak karomahnya. Seperti mungkin kita mengetahui apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu ketika Nabi wafat kemudian berkunjung ke makam Nabi, kemudian beliau itu mengatakan, "Ya Nabi, Assalamualaikum." Wahai Nabi, kemudian Abu Bakar itu berucap salam. Kemudian pintu yang menutup tersebut terbuka. Kemudian juga apa yang dialami oleh misalnya Sayyidah Maryam yang kemudian dikurung di dalam sebuah ruangan, yang kemudian oleh Nabi Zakaria ketika setiap kali masuk ke tempat tersebut selalu kaget dan takjub karena ada makanan yang tidak lazim. Pertama, makanan itu selalu ada. Yang kedua, makanan itu ada, makanan musim dingin adanya di musim panas. Ataupun sebaliknya, ketika musim dingin ada makanan musim panas.
Padahal di sana tidak ada orang, hanya Sayyidah Maryam saja. Nah, itu disebut dengan karomah seperti itu. Namun ala kulli hal, karomah yang paling baik sebagaimana disinggung oleh Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu beliau mengatakan yang disebut dengan karomah yang paling baik adalah istiqomah. Istiqomah melakukan perkara baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di kitabnya pernah mengatakan seperti ini, wa'lam anna min ajlil karomat allati takunu lil awliya dawamut taufiq lit ta'ah wal hifdu minal ma'asi wal mukhalafat. Yang disebut dengan karomah yang paling baik yang dimiliki oleh para wali adalah mereka selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan perkara yang taat kepada Allah, serta mereka dijaga oleh Allah dari perkara maksiat. Nah, seperti itu. Jadi bisa disederhanakan, karomah yang paling baik adalah istiqomah melakukan kebaikan. Seperti itu. Setelah kita mendengarkan pemaparan daripada narasumber kita pada malam kali ini, bisa kita simpulkan bahwa tidak semua orang yang mengklaim dirinya wali itu bisa kita sebut sebagai wali sejatinya. Karena sejatinya para wali itu memiliki kriteria-kriteria tertentu, yang mana dalam definisi wali itu sendiri adalah al-arif billah. Jadi orang-orang yang memang benar-benar mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan wali tersebut memiliki sebuah keistiqomahan, yang mana keistiqomahan ini adalah merupakan karomah yang paling baik di antara karomah-karomah yang lain. Baik dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh narasumber tadi, barangkali dari sahabat An-Najah yang telah mengikuti dari awal kajian ini, mungkin ada unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar untuk menanyakan. Dan di kolom komentar jenengan tulis tanya. Setelah tulis tanya, maka kami akan menggabungkan dengan narasumber. Untuk pertanyaan saja. Baik, sudah ada yang gabung satu, yakni Ustadz Fairuz Ubadi. Monggo Ustadz, kalau ada yang mau disampaikan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana saja ya, Bapak dan narasumber yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan ini sudah lama ada di pikiran saya ya, dan sampai sekarang belum terjawab secara tuntas. Mungkin beliau bisa menjawab dan saya harap jawabannya bisa, karena ini sangat mengganggu lah. Sebetulnya sudah lama ya kita melihat baik itu wali beneran atau wali palsu, dia mengaku atau bahkan menampakkan karomah yang dia miliki, dan itu terkadang membuat masyarakat itu menjadi sesat atau resah lah gitu, terlepas dia wali beneran atau bohongan gitu. Nah, tentu kan agama tidak diam lah ketika ada hal demikian. Dalam artian konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya itu ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya itu seperti apa? Apa kita nahi mungkar seperti biasa, kalau goyir biyadi kabilisani, atau ada konsep tersendiri gitu? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada akun Fairuz Subadi. Pertanyaan barusan adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar kepada wali yang orang-orang yang mengaku dirinya wali, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaan ini. Baik, disampaikan, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup menyala juga, karena memang
amar ma'ruf nahi mungkar itu ada treatmentnya sendiri-sendiri. Di hadis yang kita ketahui itu masyhur sekali, kalau misalkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa mistati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman, seperti itu. Rangkaian amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam hadis itu, kalau kita melihat kemungkaran maka falyughayyir biyadi. Jadi kita langsung beraksi dengan anggota badan kita. Kemudian yang kedua, kalau gak mampu misalnya fa bilisanihi, maka menggunakan lisan. Kemudian yang ketiga fa biqalbihi, kemudian ya ingkar dalam hati. Tapi sebenarnya ya sama saja keterangan ini ketika kita mengaitkan keterangan di kitab Ihya Ulumuddin, itu ada pembahasan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat detail dan lengkap sekali keterangannya, begitu komprehensif. Marotibul hisbahnya juga diterangkan, kemudian juga tahapan-tahapan yang kalau kita baca secara dohir seakan-akan keterangan yang ada di kitabnya Imam Al-Ghazali itu bertolak belakang dengan keterangan yang ada di kitab di hadis barusan, karena di Ihya Ulumuddin itu keterangannya itu dari hal yang paling rendah, kemudian ke tahapan selanjutnya yang lebih tinggi, sampai pada akhirnya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya itu melakukan sebuah aksi jihad, yakni kalau ada orang yang bermaksiat itu kita langsung turun tangan, kemudian kita bumi hanguskan. Itu tahapan yang paling terakhir. Nah, ketika misalkan kita kaitkan dengan kasus atau pertanyaan barusan, bagaimana ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang mengaku wali misalnya? Ya, kita lihat dulu apakah orang tersebut benar-benar sisi keistimewaannya itu sesuai dengan garis besar definisi para wali. Misalnya orang tersebut memang benar-benar secara dohir orang itu dekat derajatnya kepada Allah, ahli kebaikan, ahli taat, selalu menghindari perkara maksiat, bahkan perkara syahwat yang mubahah, syahwat-syahwat yang diperbolehkan itu dia hindari. Intinya sesuai dengan definisinya wali. Maka ketika orang tersebut itu melakukan sebuah perkara maksiat, misalkan ada wali melakukan maksiat, dia sudah masyhur wali, kemudian orang tersebut melakukan maksiat, misalkan dia telanjang atau tidak melakukan sholat. Nah, kita yang memang secara derajat masih belum nyampe kepada derajat wali, mungkin karena dakwah itu atau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus taghyir, tidak harus 100% menghilangkan. Ada juga yang taklil, menyedikitkan atau meminimalisirkan. Maka menurut kami, sependek pengetahuan kami, maka caranya adalah ya kita yang pertama adalah ingkar bahwa perkara yang dilakukan itu adalah perkara maksiat dan kita tidak boleh mengikutinya karena memang secara dohir perkara itu maksiat. Cuma mengenai cara nahi mungkarnya kita itu bisa, kalau kita mampu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, ya kita laksanakan saja. Misalkan orang tersebut tidak sholat, ya kita datangi, kita sampaikan bahwa sholat ini wajib, kenapa Anda tidak melakukan sholat? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukannya secara bijak, dengan sesuai dengan prosedur amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata orang tersebut tetap tidak melaksanakannya. Tapi di sisi yang lain, orang itu misalkan sudah terkenal dengan kewaliannya, maka ya mungkin kita lebih bijaknya kita serahkan kepada yang berwajib. Apalagi kita di Indonesia ini misalnya ya negara hukum. Misalnya orang tersebut melakukan perkara meninggalkan sholat, kemudian diingatkan, ternyata orang tersebut malah bukan lagi ada di tahap kaslan, malas, tapi langsung mengatakan enggak, ini saya meninggalkan sholat halal bagi saya. Nah, itu kan sudah nyampe ke taraf ahalal haram, yakni atau haramal halal, sesuatu yang halal malah diharam-haramkan, atau sesuatu yang yang halal diharam-haramkan, atau sesuatu yang wajib tidak diwajibkan. Itu kan sudah secara syariat kita ya sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad seperti itu. Maka bagaimana? Ya karena negara kita ini negara hukum, ya kan kita tidak boleh asal main begitu, asal langsung kita bunuh, darahnya halal seperti itu. Tidak, alangkah lebih baik mungkin kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib, ya mungkin kepada para tokoh yang juga kredibel seperti mungkin para ulama, atau mungkin nanti diserahkan kepada majelis ulama, atau kepada pihak berwajib, kepolisian dan lain semacamnya seperti itu. Tapi yang jelas tetap tahapan awal kita harus melaksanakan yang namanya nahi mungkar kepada
orang yang dalam kasus pertanyaan ini seperti itu. Itu sependek pengetahuan yang kami ketahui. Oke. Barangkali dari penonton lain yang ingin tanya, silahkan tulis di kolom komentar dengan tulisan tanya, maka kami akan menggabungkan Anda dengan narasumber. Dipersilahkan kepada penonton. Yang ingin bertanya, silahkan untuk menulis di kolom komentar dengan kode tanya, maka kami akan menggabungkan Anda dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mungkin di luar tema ini. Mohon maaf ya. Yang ingin saya tanyakan, saya typing di bawah itu. Ini kan memakai nama Sidogiri. Itu apa mewakili dari Sidogiri? Itu pertanyaan saya. Yang ditanyakan. Ya. Apakah ini memang mewakili dari Sidogiri atau memang sudah ada restu dari Sidogiri gitu. Terima kasih. Yang lain mungkin dari penonton yang lain yang ingin menanyakan hasil dari bincang akidah pada episode 35 kali ini yang mengusung tema wali asli vis a vis wali palsu. Silahkan dari para penonton yang ingin bertanya untuk mengetik di kolom komentar dengan kata tanya, maka kami akan menggabungkan Anda dengan narasumber. Dari akun. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, sebelum kita lahir kita sudah umur 120 hari di dalam kandungan, itu semua sudah dicatat oleh Allah, baik itu takdir kita, rezeki kita, semua kita ya. Jadi kita sudah dicatat oleh Allah semua di situ. Nah, berarti hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau selama kita hidup sudah ditentukan, terus usaha kita apa sia-sia, karena sudah ada kepastian kan, rezeki kita sudah ditaker gitu, terus umur kita sudah ada. Terus untuk yang ditanyakan ini yang memang mengenai tema pada malam kali ini, yakni gitu ya, wali asli vis a vis wali palsu, bukan pertanyaan yang tidak berkaitan dengan tema. Berarti saya melenceng dari pertanyaan Nggih. Nggih. Ya udah, minta maaf. Jadi kalau gini aja berarti, karena tadi saya sebetulnya ndak lihat tema, sebetulnya minta maaf juga. Ya wis, ndak apa-apa, saya cancel pertanyaan itu. Saya ganti ciri-ciri, ciri-ciri dari wali yang betul-betul wali dengan seorang yang mengaku menjadi wali. Ampun, ngoten mawon. Terima kasih disampaikan. Pertanyaan kali ini Ustadz tentang ciri-ciri orang-orang yang benar-benar memang dikatakan wali dan orang-orang yang hanya mengklaim dirinya sebagai wali, Ustadz.
Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan itu. Baik, disampaikan terima kasih. Ini perlu ditegaskan lagi bahwa wali ini benar-benar pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Allah itu yang memilih wali tersebut. Ya meskipun di satu sisi ada juga orang-orang yang beriktisab, yakni berusaha menjadi wali. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang proses menjadi walinya itu dia lakukan dengan sebuah usaha seperti itu. Cuma ketika ditanya apa definisi wali itu sendiri, ini banyak keterangan sebenarnya. Para ulama berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat ya, lebih ke berbeda diksi dalam mengartikannya atau definisinya itu beragam lah. Cuma secara sederhana mereka semua itu sama sebenarnya definisinya itu. Ini misalnya kita baca di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karangan Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Beliau itu menyinggung apa makna dari wali itu sendiri. Nah, sehingga dari makna ini nanti kita bisa mengetahui mana wali yang asli dan mana wali yang palsu. Di faslun fa in qilah fama ma'nal wali. Ada sebuah keterangan jika ada yang bertanya fama ma'nal wali, apa yang disebut dengan wali wahai Syekh katanya. Qilah, maka jawabannya adalah yuhtamal amroini. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, ahaduhuma ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il. Yang pertama, kata wali ini adalah ikut wazan fa'ilan atau fa'ilun. Mubalaghah sebagai sigot mubalaghah minal fa'il dari isim fa'il fa'ilun. Seperti kal alim, orang yang sangat-sangat alim, wal qadir, orang-orang yang sangat berkuasa, wa ghairihi. Wa yakunu, kalau kita merujuk kepada makna yang pertama ini, maka makna dari wali itu sendiri adalah man tawallat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Bahwa yang dikatakan dengan wali adalah orang yang selalu melaksanakan perkara taat kepada Allah min ghairi takhallulil ma'siyatin, tanpa disela-selai oleh perkara maksiat. Jadi kalau misalnya kita ukur kepada diri kita, ternyata kita orangnya itu STMJ gitu ya, sholat terus maksiat jalan misalnya ya kita sholat tapi di sisi yang lain setelah itu kita bermaksiat ya, maka tidak bisa kita katakan sebagai wali seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yajuzu ayyakuna fa'ilan bimakna maf'ul. Yang kedua, ikut wazan fa'ilun tapi bermakna maf'ul, seperti kakotil bimakna maktul, orang yang dibunuh. Kemudian wajarih bimakna majruh. Wahwa, kalau ikut kepada pendapat yang kedua, katanya Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi, maka arti dari wali itu sendiri adalah alladzi yatawallal haq subhanahu wa ta'ala hifdhahu wa hirasatahu. Allah, wali adalah Allah yang oleh Allah itu sendiri dijaga. Dijaga oleh Allah alal idamah wa tawalli, untuk selalu melakukan perkara taat kepada Allah. Fala yakhluqu lahu al-khudlan, maka orang tersebut tidak jatuh kepada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yudimu taufiq alladhi huwa qudratut ta'ah. Dan orang tersebut oleh Allah taala selalu diberikan taufik, pertolongan. Kalau misalnya wali itu nanti agak melenceng misalnya, atau melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubah tapi gak diridhoi oleh Allah, maka nanti akan disadarkan oleh Allah taala. Atau kalau wali itu ternyata berkemungkinan besar melakukan maksiat dan ternyata melakukan maksiat kecil misalnya, maka akan disadarkan oleh Allah segera mungkin. Nah itu makanya tadi itu masuk ke dalam istilah mahfud. Wali itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Dari definisi besar ini, kalau misalnya kita menemukan ada seseorang yang hebat, punya nilai magis, tapi orang itu tidak ahli dalam ketaatan kepada Allah, ya maka secara zahir orang tersebut bisa kita klaim bukan wali. Kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana andaikan ternyata dia wali, cuma karena ketika dia melakukan perkara maksiat, dia itu derajatnya majdub, ditarik sehingga dia itu tidak sadar. Karena orang itu kalau sudah gak sadar, ternyata orang itu melakukan perkara maksiat, ya maka gak ditaklif, seperti itu kan yang kita ketahui. Maka bagaimana? Ya tetap secara zahir kita tetap menghukumi bahwa orang yang melakukan maksiat itu tidak bisa dikatakan sebagai wali. Toh sekalipun misalnya secara batin orang itu sebenarnya wali, ya tetap secara syariat kita menghukumi bahwa orang itu tidak lagi wali, seperti itu. Makanya ada keterangan para ulama itu mengatakan nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Ya kita hukumi secara zahir kalau orang itu melakukan perkara maksiat ya bukan wali karena sudah keluar dari definisi wali.
urusan nanti di batinnya tetap dia diangkat oleh Allah sebagai wali, yaitu urusan Allah, urusan hakikat Allah yang maha mengetahui. Seperti itu mungkin. Sekarang pertanyaan terakhir bagi para penonton yang telah setia menonton Bincang Akidah pada malam kali ini. Barangkali ada unek-unek atau pertanyaan dari tema yang telah dijelaskan oleh narasumber barusan, bahwa tema pada malam hari ini adalah wali asli vis wali palsu. Dari tema dan juga penjelasan yang telah dijelaskan oleh narasumber, barangkali ada yang ditanyakan. Maka untuk teman-teman yang ingin menanyakan, segera menulis di kolom komentar dengan kode tanya, maka kami akan menggabungkan Anda dengan narasumber. Silahkan dari penonton yang ingin menanyakan tema yang dibahas untuk menulis di kolom komentar dengan tulisan tanya, maka kami akan menggabungkan Anda dengan narasumber. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Wafa dari Madura, Pamekasan. Yang tanyakan adalah kapan Imam Asy'ari itu menyebarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf, tema ya pada malam kali ini adalah tentang wali asli dan juga wali palsu. Oh, Wali palsu. ternyata yang saya tanyakan adalah temanya wali asli dan juga wali palsu. Oke. Ya di pending ajan pertanyaan saya itu. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah wali palsu itu dan juga wali asli itu muncul kapan? Di era abad keberapa? Apa di abad Utsmaniyah atau kapan seperti itu? Ya mungkin itu yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Mungkin maksud dari pertanyaan yang ditanyakan oleh penonton barusan itu, Ustadz, tentang klaim wali ini, sebutan wali dari kapan? Sejak kapan ada sebutan wali dalam agama Islam ini? Baik, kalau istilah klaim kewalian itu kapan dan kapannya, itu kami masih belum sempat membaca secara secara detail. Artinya ada satu keterangan yang memang menjelaskan bahwa pada tahun sekian, abad sekian, pada Khalifah Bani Umayyah Khalifah Bani Abbasiyah, ada seseorang yang mengaku wali, dan orang tersebut adalah orang pertama kali yang mengaku wali padahal belum nyampe kepada derajat wali. Nah, kalau seperti itu kami masih belum sempat bukan sempat ya, masih belum pernah membaca keterangan yang sejelas itu dan seterang itu. Cuma kalau kita membaca kitab karyanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, nah kita kan tahu Syekh Junaid Al-Baghdadi ini salah satu tokoh tasawuf yang tasawufnya itu tasawufnya benar. Makanya kita akan berkiblat kepada secara tasawuf, kita berkiblat kepada Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, karena memang ajaran tasawufnya itu benar. Nah, kalau kita melihat sejarah dari Imam Junaid Al-Baghdadi, maka beliau itu lahir pada abad ketiga, awal abad ketiga, dan wafatnya itu kurang lebih tahun 298 Hijriah. Nah, kalau kita melihat lahir
dan wafatnya Imam Junaid al-Baghdadi, maka ya bisa kita tebak atau kita reka-reka bahwa orang yang mengaku wali itu sudah ada sejak zaman beliau. Tapi ini tidak pasti, artinya ya besar kemungkinan juga sebelum beliau lahir itu sudah mulai banyak orang-orang yang mengaku wali, sebagaimana dulu di zaman Nabi Muhammad dan sebelum Nabi itu banyak juga orang-orang yang mengaku Nabi seperti itu. Nah, kenapa kok kita berpedoman? Kenapa kami pribadi, sependek pengetahuan kami kok bisa mulai melihat kepada keterangan yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi? Karena memang beliau itu punya banyak keterangan, dan keterangan-keterangan itu juga ada yang menjelaskan tentang tasawuf, ada yang juga yang menjelaskan tentang kewalian. Beliau itu pernah mengatakan yang sudah kami sebutkan barusan itu seperti ini. Lau ra'aitum ar-rajul yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta tanzuru halahu indal amri wan nahi. Itu di zaman beliau, yakni pada abad awal ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah itu beliau mengatakan sudah mulai banyak orang-orang di zaman itu yang menampakkan hal-hal yang magis di luar nalar, dan mulai banyak orang yang mengaku wali pada zaman itu. Cuma ketika ditelisik lagi, di cross check lagi kepada haliah kesehariannya, lah ternyata orang tersebut malah jauh dari perkara baik. Orang itu ahli maksiat. Nah, maka kata beliau, ketika kita melihat orang yang demikian, orang yang luar biasa hebatnya, punya nilai kekuatan magis, tapi ternyata orang itu haliahnya buruk, maka la taghtarru bihi wa la tadunnu annahum min auliyaillah. Maka kata beliau, jangan pernah kita terbujuk atau tertipu oleh penampakan-penampakan yang ditampakkan oleh orang-orang seperti itu. Wala tadunnu annahum minal auliya, dan kita tidak boleh menyangka bahwa mereka itu adalah wali. Nah, itu mungkin secara sederhana. Tapi ini bukan jawaban ya, cuma saya hanya menyampaikan saja. Kalau jawaban yang pertanyaan yang barusan itu, saya kira saya agak tahu kapan dan kapannya. Cuma kalau kita melihat keterangan barusan, ya sejak zaman beliau itu sudah mulai banyak pada abad ketiga Hijriah.